Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Al-An'am ayat 122. Kita akan coba kaji Al-An'am ayat 122, di mana di dalam ayat tersebut Allah kemukakan awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuron yamsi bihi finnasi. Apakah orang yang sudah mati kemudian dia kami hidupkan dan kami berikan kepadanya cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dapat berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia, kaman masaluhu fiz zulumati laisa bi kharijim minha. Serupa dengan keadaan orang yang berada dalam gelap gulita yang sekali-kali ia tidak dapat keluar darinya. Apakah sama dua golongan ini? Kazalika zuyina lil kafirina makanu ya'malun. Demikianlah dijadikan indah bagi orang-orang kafir apa yang telah mereka kerjakan. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat 122. Kemudian mari sama-sama kita akan coba lihat kitab Tafsir Jalalain berkenaan dengan ayat 122 surat Al-An'am. Di dalam Tafsir Jalalain dikemukakan wa nazala fi Abi Jahlin wa ghairihi, dan ayat ini turun tentang Abu Jahal dan selain Abu Jahal. Awaman kana maitan bil kupri. Apakah seseorang yang adalah dia mati bil kupri dengan kekufuran, fa ahyainahu bil huda, lalu kami menghidupkannya bil huda dengan petunjuk, wa ja'alna lahu nuron, dan kami telah menjadikan untuknya cahaya, yamsi bihi finnasi, yang dia berjalan dengan cahaya tersebut di tengah-tengah manusia,
yatabassaru bihi al-haqqa min ghairihi, di mana dia dapat melihat dengan cahaya tersebut, dia dapat melihat akan kebenaran daripada selain kebenaran. Wa huwa al-imanu, dan bermula cahaya tersebut adalah iman. Wa huwa al-imanu, dan bermula cahaya tersebut adalah iman. Kaman masaluhu masalu kama zuyina. Kaman masaluhu, seperti seseorang semisalnya. Apakah sama? Masalu zaidatun. Kata-kata masaluhu di sini, masalu adalah tambahan. Hai, maksudnya kaman huwa, seperti seseorang yang dia fi zulumati, di dalam kegelapan, laisa bi kharijim minha, di mana sekali-kali dia tidak dapat keluar dari kegelapan tersebut. Wa huwa al-kufaru al-kafiru, dan bermula yang dimaksud dengan kegelapan di sini adalah kekufuran, orang kafir. Lah, tentu saja tidak sama. Tentu saja tidak sama antara dua golongan tersebut. Kazalika, seperti itulah, kama zuyyina lil mu'minina al-iman, sepertilah sebagaimana dijadikan baik, dijadikan pandangan indah bagi orang-orang yang beriman keimanan. Kama zuyyina lil mu'minina imanu, sebagaimana keimanan itu dijadikan baik, dijadikan pandangan indah bagi orang-orang yang beriman. Zuyyina lil kafirina ma kanu ya'maluna minal kufri wal ma'asi. Dijadikan baik, dijadikan pandangan indah bagi orang-orang kafir apa-apa yang mereka kerjakan, minal kufri wal ma'asi, daripada kekufuran dan maksiat. Jadi kekafiran dan kemaksiatan dijadikan sebagai satu hal yang baik, dijadikan sebagai satu pandangan yang indah bagi orang-orang kafir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini menginformasikan kepada kita betapa berbedanya golongan orang-orang yang beriman dengan golongan orang-orang yang kafir, di mana Allah sengaja dengan membuat satu pertanyaan, kalimat tanya, awaman, apakah ya, mereka itu sama? La, tentunya tidak sama. Tentunya tidak sama antara orang-orang yang kafir dengan orang-orang yang beriman. Sangat berbeda jauh. Sangat berbeda jauh. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan penggalan ayat, man kana mayitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran.
seseorang yang adalah dia mati, maka lalu kami menghidupkannya, wa ja'alna lahu nuran, dan kami telah menjadikan untuknya cahaya. Jadi siapakah yang dimaksud di sini dengan man? Jadi ada satu pandangan mengemukakan bahwa yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab. Karena pada mulanya dia dalam keadaan mati. Umar dalam keadaan kafir. Kemudian Allah menghidupkannya dan menjadikan cahaya untuknya, untuk menerangi jalannya dalam berjalan di tengah-tengah masyarakat manusia. Jadi ada sebagian ulama yang mengemukakan di situ, mengemukakan seperti itu. Ya. Yang dimaksud di sini adalah Umar bin Khattab, yang kemudian Allah berikan dia hidayah sehingga dia menjadi beriman kepada Allah, Kanjeng Nabi, dan memeluk agama Islam. Kemudian siapakah yang dimaksud dengan orang yang berada di dalam kegelapan? Man fil zulumati laisa bi kharijim minha. Seseorang yang berada di dalam kegelapan, di dalam kemusyrikan, di dalam kekafiran, laisa bi kharijim minha, sekali-kali dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Dia tidak bisa keluar dari kekafiran dan kemusyrikan. Siapakah dia? Yang dimaksud dengan orang yang berada di dalam kegelapan dan tidak dapat keluar darinya adalah Abu Jahal, yang nama aslinya Amr ibnu Hisham laknatullahi alaih. Jadi Abu Jahal. Makanya di dalam tafsir Jalalain dikemukakan wa nazzala fi Abi Jahlin wa ghairihi. Jadi ayat ini turun tentang Abu Jahal dan selainnya. Ya. Tapi pada umumnya bahwa yang dimaksud dengan kedua golongan tersebut adalah manusia secara umum. Manusia secara umum. Sekarang juga banyak. Kita lihat justru banyak sekali para mu'alaf yang awalnya mereka berada di dalam kegelapan. Mereka dalam keadaan mati, mereka dalam keadaan kafir. Kemudian Allah berikan nur kepadanya, yaitu berupa hidayah, lalu mereka beriman. Ya. Dan juga ada juga orang seperti Abu Jahal, dari kecil kafir, kemudian menentang Islam, kemudian dia mati dalam keadaan kafir. Tuh. Ya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa ternyata di dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang membicarakan tentang perbandingan antara orang-orang yang beriman dan orang kafir, seperti yang tertuang di dalam Al-An'am 122. Banyak sekali, ya. Allah memberikan gambaran tentang berbedanya antara orang-orang beriman dengan orang-orang kafir. Di antaranya tertuang di dalam surat Hud ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masalul fariqaini kal a'ma wal asami wal basiri was sami'i. Hal yastawiyana masalan. Afala
yatazakkaruna. Perbandingan kedua golongan itu, yakni orang-orang kafir dan orang-orang mukmin, seperti orang buta dan orang yang tuli, dengan orang-orang dapat melihat dan dapat mendengar. Adakah kedua golongan itu sama keadaan dan sifatnya? Tentu saja tidak sama. Ya. Orang yang buta dengan orang yang dapat melihat tentu saja tidak sama. Orang yang bisa mendengar dengan orang yang tuli, ya, tentu saja tidak sama. Orang yang kafir dengan orang yang mukmin tentu saja tidak sama. Afala yatazakkaruna, maka tidakkah kalian mengambil pelajaran dari perbandingan itu? Jadi di dalam Hud ayat ke-24 Allah perintahkan kepada kita, hendaklah kalian bisa mengambil pelajaran daripada perbedaan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah dalam kesempatan yang baik ini kita selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu memegang teguh keimanan. Allahumma sabit imanana, ya Allah, tetapkanlah akan keimanan kami. Dan mudah-mudahan keimanan ini akan bisa terus kita bawa nanti sampai menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.